Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya, kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul itu. Ya, kalau kemudian ketiga capres tadi menanggapi soal substansi dari debat, Anda tadi juga menyoroti hal itu Bang. Jadi siapa yang bohong dan siapa yang dibohongi? Ya, kalau lihat debat bahkan tadi yang substansi ya, tadi yang pertama tentang green inflation tadi, terus tentang LFP yang ditanyakan oleh Mas Gibran kepada Caimin, di mana Caimin menjawab itu dengan etika lingkungan. Gitu kan, etika lingkungan lagi, Bang. Sudah dijelaskan. LFP dipanjangin lagi Bang, kan nggak boleh disingkat-singkat Bang. Lithium ferrofosfat. Nah, udah sama belum kira-kira? Sama. Nah, itu tadi Caimin menjelaskan tentang etika lingkungan, di mana Caimin menjelaskan etika lingkungan adalah keseimbangan antara perusahaan, ekonomi dan lingkungan. Dan itulah yang jadi alasan LFP ditemukan. Bahkan Elon Musk sendiri, meskipun Mas Gibran bilang Tesla masih pakai kok. Ya sekarang yang kemarin masih pakai. Elon Musk sendiri bilang bahwa riset yang ke depan kita akan mau pakai LFP. Kenapa? Karena dia lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Sesuai dengan etika lingkungan yang disebutkan oleh Caimin. Tapi Mas Gibran responnya adalah bilang Caimin tidak menjawab substansi. Itulah kalau orang nggak ngerti values, ngertinya cuma teknis-teknis aja. Dan mungkin itu yang tadi disebut sama Pak Anies Baswedan gitu. Kalau otentik, dia bisa menjelaskan values-nya apa segala macam. Tapi kalau misalnya teknis-teknis, mungkin itu karena briefingan kira-kira gitu. Dan mungkin untuk menggambarkan semuanya, dibilang bahwa ini mewakili cara anak Mbak, kalau nggak salah Mbak Samara juga nge-tweet itu kan. Kalau orang muda ngomong sama orang tua kok dibilangnya nggak sopan. Saya lebih muda 2 tahun dari Mas Gibran. Tapi saya tahu mana yang ngomong keras, mana yang nggak sopan. Orang tuh biasa di debat-debat mahasiswa, di BEM, di yang lain-lain gitu ya. Ngomong keras tuh biasa, tapi bukan berarti nggak sopan. Dan memang kalau orang yang punya pengalaman organisasi banyak, itu tahu mana yang sopan, mana yang keras, mana yang nggak sopan. Kalau emang nggak pernah berorganisasi, dapat yang instan-instan aja, mungkin nggak bisa bedain mana yang kritis, mana yang nggak sopan. Mbak Grace. Ini kalau begini, kalau forum debat paling enak jadi yang paling tua ya. Soalnya semuanya harus sopan sama yang paling tua. Nih, saya mau mengklarifikasi. Kalau dibilang nggak pakai terminologi yang tidak lazim, sebenarnya Caimin juga ketika menggunakan bioregional itu juga bukan sesuatu yang lazim. Coba di sini siapa yang tahu bioregional sebelum debat kemarin? Tahu nggak? Tunjuk tangan. Ada tuh. Satu. Ada tahu. Ini satu. Yang lain enggak. Berarti kan hanya Ada berapa yang tahu, nih? Ada yang tahu. Hanya berapa tapi tidak lazim kan artinya? Hah? Tidak Betul, lazim kan? Tapi kan mereka bukan cawapres. Poin saya adalah itu kan istilah yang lazim atau enggak? LFP kalau kita tanya ke sini juga mungkin nggak tahu tapi cawapres atau bukan kan gitu. Nah sekarang gini SGIE? pertanyaannya kan sebelum ada aturan baru. Nah makanya makanya sebentar Pangeran, setahu saya umur Anda lebih muda juga daripada saya. Siap. Oke, jadi kalau mau main umur mau begitu kita mau main umur. Kita tidak main ya usia enggak? Ibu Bapak ya. Oke nih sekarang pertanyaannya Mas Gibran itu terkait dengan greenflation. Bukan apa definisi greenflation. Anda dengar aja lagi rekamannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Karena saat ini negara-negara maju yang sudah lebih dahulu melakukan transisi energi pun masih berjuang mengatasi ekses dari ekonomi hijau.
Begitu. Hubungannya Jadi, sama Yellow Jacket di Prancis apa? ya itu juga Apa? bagian dari efek ketika ada kenaikan harga-harga atau barang-barang akibat dari ekonomi hijau. No. The Yellow Jacket di Prancis. Greenflation itu kan artinya, Yellow Jacket yang di Prancis greenflation itu artinya adalah kenaikan green artinya tax adalah ada terhadap bahan kenaikan bakar yang harga-harga ditentukan atau sama barang-barang pemerintah Macron. akibat kita menggunakan energi yang lebih Jawabannya bersih Mas Gibran misalnya. apa? Sekarang tarif listrik di Jawabannya negara-negara Mas Gibran maju apa? yang menggunakan energi baru No, dan terbarukan jawabannya Mas lebih Gibran. mahal ketimbang jawaban kita yang Jawaban pakai Mas batu Gibran bara. apa? Ya kalau kita kan kita udah bisa baca, kita bisa tanya jawaban Mas Gibran Tapi apa gini, kemarin? Anda kan katanya itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya Mas Gibran adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Betul. Jawabannya Mas Gibran adalah? Dia bilang itu adalah greenflation adalah inflasi akibat ekonomi No, hijau. Mas Gibran betul lalu menjawab referensikannya dengan Yellow Udahlah, Jacket. itu bisa didengar kembali masing-masing. Yellow Artinya Jacket di Perancis yang mana? Mas Gibran Nggak itu. nyambung sama sekali sama materinya. Ini adalah demo besar. Demo besar Iya, di Prancis demo besar yang terjadi Yellow 2018. Jacket, Oke, demo besarnya. sekarang saya juga ingin masuk ke tadi ya. Kamu bilang soal food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Food estate Kita adalah selesaikan dulu Bapak-Bapak, kita selesaikan dulu. Food estate itu yang melit Project Food Estate atau lumbung pangan adalah Kementerian Pertanian hingga saat ini. Dan kemudian kondisi tanah, lead dari semuanya proyek lumbung pangan itu adalah Kementerian Pertanian. Yang di Gunung Mas Dengerin adalah dulu Kementerian makanya. Pertanian. Dengerin dulu, kalau nggak tahu tuh denger. Jadi biar Biar tahu. jelas, karena yang disebutin itu Gunung Mas, bukan yang di Papua. Itu kerjaannya Pak SBY betul. Yang di Lead. Papua misalnya. Anda ngerti lead nggak sih? Ya, Pemimpinnya dari proyek lumbung pangan itu adalah kementerian. Yang di Bahwa Gunung Mas, kementerian itu kemudian adalah Kemenhan memberikan dengan penugasan. PT Agrinas. Kita tuntaskan Ini dulu nggak boleh? ngerti tapi mau ngomong terus. Kita bereskan Biar diselesaikan dulu, Bang. 02 dulu, Tahan, 01, Bang. 01. Kita bereskan 02 Silakan, dulu, Mbak Mbak Grace. Iya, ini kan ada suratnya dari KLHK yang kemudian memberikan atau menugaskan bahwa ada sebuah lahan di Gunung Mas antara lain itu untuk diolah oleh Kementerian Pertahanan. Tetapi leadnya tetap di Kementerian Pertanian. Nah sekarang kita bicara soal kondisi tanah. Kondisi tanah di sana dari awal itu adalah tidak subur, semak belukar dan vegetasi tanaman di sana di bawah 50 cm. Jadi tidak merusak biodiversity karena memang kondisi tanahnya di sana tidak padat ya, tidak dense. Dan karena ada COVID, jadi anggaran itu tidak ada yang dipakai sama sekali oleh Kementerian Pertahanan untuk proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Tidak ada sepeser pun tidak ada. Tapi karena Pak Prabowo ingin agar waktu tidak terbuang, karena ini kan tanahnya kondisinya nggak bagus, perlu treatment. Lapisan paling atas itu perlu dikasih treatment supaya bisa ditanami bibit. Bibit yang seperti apa, treatmentnya kayak gimana itu harus ada uji coba. Dia pakai uang sendiri. Jadi sekarang ini kita penduduknya setiap tahun bertambah 3 juta orang setiap tahun. Satu orang kira-kira membutuhkan 120 kilogram beras per tahun untuk kita makan. Sementara lahan kita berkurang 100.000 hektar setiap tahun. Jadi kita pasti cepat atau lambat kalau tidak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan tiba pada posisi kita akan krisis pangan. Jadi Anda ini udah ngata-ngatain dan memframing buruk pada seseorang yang berbuat demi bangsa dan negara pakai uangnya sendiri. Enggak. Itu Pakai malah lebih uang parah sendiri. lagi. Masa kebijakan negara dibayar Boro-boro pakai uang terima sendiri? kasih. Transparansinya dari mana? Masa Ya undang memang nih, pakai saya uang jelasin ini. sendiri. Nggak boleh dong. Yang Pakai uang mengatakan bahwa sendiri, program tidak ada nasional. kerugian negara. Mbak Grace, Kok nggak Jelena. boleh? Mau berbuat baik buat bangsa dan negara karena ketahan COVID, anggarannya direlokasi, nggak boleh katanya. Dan malah dia Nah, kata-katain sama dia. Ini memang kalau PSI belum masuk parlemen begini. Tadi menuduh Masinton bahwa dia melanggar etika, itu memang tugasnya anggota DPR sama terus Tugasnya anggota DPR untuk ngata-ngatain menteri. Enggak, bukan begitu, dia mengkritisi. jadi- Makanya masuk parlemen biar tahu. Contoh Iya. tadi, pakai uang negara buat kepentingan pribadi nggak boleh. Itu aturan. Kok pakai uang negara, pakai uang pribadi? Uang pribadi buat kepentingan Nggak boleh itu, nggak boleh. Itu Oke, melanggar. Bang Masinton. Nggak boleh, makanya Tidak ada kerugian negara Makanya di saya lanjutkan sana. lagi, sebenarnya ada sesuatu yang lebih Singkat, Bang. parah. Ya kan, pergi berjalan ke kota Tegal, pulangnya mampir ke pasar beli celana jeans. Kalau yang namanya tambang ilegal sudah pasti nggak punya izin. Jadi masa tambang ilegal mengatasinya dicabut izinnya? Ya izinnya memang nggak ada yang namanya tambang ilegal. Itu lebih parah menurut saya daripada yang tadi flash. Bang Masinton, Iya. Prof Mahfud juga sempat
mention soal food estate, silakan. Iya, jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini karena Saya nggak merasa berat, Bang. karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah, sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri. Ya, oke. Ini kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi ya harus dibedakan, Mbak, tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi. Ya. Jadi yang kita awasi itu adalah sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya, Mbak. Jadi dibedain. Nah kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu. Saya anggota DPR, pendukung pemerintah ya. Ini konsisten nih Mbak, bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi Mbak. Ya. Konsistensi, ya. Kalau mau dukung saja. Bang Masinton, cawapres Anda juga iya, dulu Bang. tim sesnya Pak Prabowo, Bang Masinton. Loh, saya ini juga pernah kami mendukung Bu Mega ketika sama Pak Prabowo. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong konsistensi. Jadi yang saya tanyakan itu sikap personal kalian, gitu loh. Oke, poinnya Ya. Bang Masinton. Jadi kalau saya mengkritik itu adalah kebijakan, bukan kepada orang. Jadi kalian bedain tuh. Ya. Nah jadi ya agar bisa dibedakan mana kritik terhadap kebijakan, mana yang terhadap orang. Cara kemarin itu tidak ada perdebatan dimanapun, di dalam harusnya itu sebagai panggung orang-orang yang bermartabat, kemudian menjadi recehan begitu. Begitu loh. Supaya nggak repetisi Bang Masinton, cara yang mana maksudnya Bang? Ini, yang menurut Anda keliru itu cara yang mana? Lah, lihat begini repetisi yang nih, Bang, ya? mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu. Maju ke depan. Nah kemudian maju ke depan, kemudian menanyakan catatan itu tuh enak ya Caimin ini. Itu nggak ada itu dalam perdebatan apapun. Orang mau mencatat mau apa itu buah pikiran. Bukan yang dihafalkan, buah pikiran penting tuh dicatat kan, Ya. sebagai pengingat. Nah jadi buat teman-teman ya, belajarlah, nggak usah cari pembenaran apa segala macam lah, pakailah hati nurani. Lihat kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuannya sengak begitu itu, teman-teman nggak ajarkan. Oke. Kayak gitu loh. Ini Samara. tadi menarik sekali ketika Bang Masinton berbicara tentang tugasnya Bang Masinton sebagai parlemen ya. Dan perbedaan tugas parlemen dan eksekutif. Oh iya. Itu menarik sekali. Memang kalau di parlemen itu ada fungsi pengawasan, memang harus kritis Bang. Meskipun bagian dari pendukung pemerintah. Tetapi menteri itu adalah pembantu presiden Bang. Menteri itu adalah pelaku. Menteri itu tugasnya melaksanakan visi dan memastikan visi presiden tereksekusi dengan baik menjadi sebuah kebijakan. Jadi sungguh tidak etis Bang Masinton ketika seorang menteri secara terbuka mengkritik, menteri aktif secara terbuka mengkritik kebijakan presiden yang notabene adalah bosnya. Dia Pak Mahfud itu cawapres, masih menteri bukan aktif, menteri. kecuali hari ini mundur. Cawapres, Apakah masih Pak menteri. Mahfud masih menteri apa tidak, Bang Masinton? Tanya presiden. Mungkin Jangan boleh tanya klarifikasi saya. juga. Masih menteri Mungkin Bang boleh Masinton. klarifikasi juga. Pembantu presiden Masinton. Presiden Sama yang juga mana? bukan. Itu cawapres. Gus Muhaimin apakah Bukan sebagai partainya masih menteri. ada? Enggak, Di gini, dalam perlu pemerintah? diklarifikasi. Presiden Jokowi bilang dia nggak ikut campur di Pilpres. Ya, menterinya kan menterinya Pak Jokowi. Ya kan? Lah kenapa kalau Gran mengkritik untuk dapat yang lebih baik di pemerintahan yang baru? Dilakukan dibilang nggak bukan etis. dilakukan. Dia adalah pelaku. Dia adalah pelaku, dia adalah menteri. Betul, Aktif. karena Betul. karena Dan- dia pelaku, dia tahu mana yang harus diperbaiki. Bang Kenapa? Pangeran. Betul. Kenapa jadi ini ada menteri aktif misalnya segala macam gitu ya. Dia maju di Pilpres di kontestasi ini nih untuk 2024 sampai 2029. Nah, Pak Jokowi kan tidak memerintah lagi 2024 sampai 2029. Dan Pak Jokowi sendiri loh yang bilang, kita semua dengar bahwa presiden itu netral, nggak boleh cawe-cawe.
Jadi nggak apa-apa dong menterinya mengkritik apa yang dia tahu. Oke, Karena dia tahu itu harus dibenerin. Betul. Kenapa jadi merasa diserang Jokowi? Jangan-jangan Pak Jokowi ikut di kampanye Paslon 02. Betul. Lagi pula kemarin itu kan Prof. Mahfud mengelaborasi apa saja kendala yang ditemui. Bahwa ini menunjukkan seberapa ribetnya persoalan. Beliau sebagai Menko Polhukam pun itu tidak dengan serta-merta dengan gampang bisa selesai semua masalah. Bahkan kata Prof. Mahfud, sudah ada putusan MA-nya aja nggak bisa dieksekusi. Gitu. Jadi wajar nggak kalau dipertanyakan? Wajar dong. Wajar dong. Makanya ketika Pus Estate dikatakan gagal oleh Prof. Mahfud, itu paling valid. Karena Prof. Mahfud adalah atasan langsung Pak Prabowo sebagai Menko. Nah gini, kalau bicara soal Pus Estate ya Bas. Saya ini... Sampai di sana dulu Bang, biar tanggapin dulu Bang. Singkat tanggapin dulu. Oke. Ya pada dasarnya Pak Mahfud pun ketika dia berbicara soal hukum, ketika dia berbicara soal kebijakan-kebijakan pemerintah, ketika dia mengatakan bahwa hukum itu belum sukses, Pak Mahfud mengakui bahwa kinerjanya sebagai Menko Polhukam belum sukses. Nah berarti dengan mengakui Menko Polhukam sebagai kinerja belum sukses ya kita pertanyakan apakah sudah layak atau belum menjadi cawapres. Jadi itu adalah Prof. Mahfud sebagai calon wakil presiden dan juga beliau sebagai Menko Polhukam yang ada di dalam. Beliau menjelaskan inilah problematik bangsa kita hari ini yang harus diurai ke depan. Beliau sebagai cawapres maka beliau tawarkan gagasan-gagasan bagaimana mengatasi persoalan yang bebeliut hari ini. Jadi ketika seorang cawapres Pak Mahfud menyampaikan itu ya, fakta hari ini seperti itu. Beliau bukan sedang memojokkan pemerintah atau apa, orang dia bagian dari pemerintah kok. Tapi menjelaskan sebagai sebuah fakta hari ini bukan juga berarti dia gagal. Bahwa inilah tugas pemimpin ke depan untuk mengatasi seluruh persoalan ini. Maka Prof. Mahfud ini butuh pemimpin yang tertinggi dengan jabatan tertinggi untuk mengeksekusi seluruh kemandekan hari ini, apalagi khususnya di penegakan hukum. Begitu Jadi Mbak Samara. Kalau misalnya ada sesuatu yang bagus dari Kementerian Polhukam atau Kementerian Desa seperti kemarin diceritakan oleh Gus Muhaimin, itu diklaim sebagai prestasi. Tetapi jika ada yang tidak bagus, berlindung di balik kami cawapres, maka kami berhak mengkritik pemerintah. Pada dasarnya masih menteri aktif dan masih bagian dari pemerintahan Jadi semua. itu bukan Jadi memang kritik. kadang-kadang kita itu menggunakan narasi yang sesuai dengan interest atau kepentingan kita, dengan itu menyampaikan aja. fakta. Bedain. Beliau menyampaikan. Beliau mengkritik, data-datanya tadi sudah baik dijelaskan juga, Food Estate tidak 100% gagal juga. Itu bukan forum kritik kok, gimana sih? Ini ada persoalan bangsa hari ini yang dipaparkan secara lugas dan tegas oleh Prof. Mahfud bla 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 terkait penegakan hukum, penegakan aturan dan lain sebagainya. Nah maka ini sebagai sebuah persoalannya. Bang Masinton, begitu ya. Bang Masinton. Kemudian beliau menawarkan kami akan melakukan ini. Oke. Kami akan menyelesaikan penegakan hukum ini tidak lagi hanya tumpul ke atas tajam ke bawah, tetapi kami akan memberikan keadilan. Itu jadi benarlah kau melihatnya itu. Bang Masinton, kami juga Begitu harus loh. iklan. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi Pemirsa.